Jokowi akui gembira hadiri Rapimnas Gerindra. Tak hadiri Rapimnas Gerindra, Megawati titip salam ke Prabowo. KPU RI klaim pendaftaran pilkada berjalan kondusif. Simposium STPM Yogyakarta 2024. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Senang sekali rasanya di pagi hari ini kita terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan Indonesia, hiburan dan juga perekonomian. Ini baru saja banyak sekali yang diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia terkait dengan Rapimnas Gerindra yang baru saja dilaksanakan pada hari kemarin seperti itu ya. Bahkan 2 hari sebelumnya juga sempat secara tertutup seperti itu ya. Dan kemarin baru saja di hari Sabtu ini baru saja digelar Rapimnas seperti itu. Banyak dihadiri banyak menteri, terus juga partai politik, bahkan Kim Plus pun hadir di sana dan Presiden Joko Widodo tentunya juga memberikan pemaparan dan juga sambutannya di Rapimnas Gerindra. Dan dari Rapimnas Gerindra sendiri Jokowi mengaku senang karena dapat menghadiri kali pertama Partai Gerindra mengadakan Rapimnas yang dihadiri para menteri dan juga parpol-parpol ya. Kalau kita lihat memang semua partai politik datang, namun memang dari PDIP tidak menghadiri. Namun Megawati hadir namun Megawati menitipkan salam ke Prabowo atas gelarnya Rapimnas Gerindra di hari Minggu kemarin. Oke, pemirsa, informasi terkait dengan perpolitikan Indonesia akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita utama di mana Presiden Joko Widodo menyebut Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ini merupakan sosok yang sangat spesial bagi dirinya. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutannya dalam acara Rapimnas Partai Gerindra pada Sabtu 30 Agustus 2024 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Dalam acara Rapimnas Partai Gerindra, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa kader Partai Gerindra sangat beruntung memiliki pemimpin seperti Prabowo Subianto karena dinilai sebagai sosok yang berjiwa patriot, pemberani, visioner, dan pantang menyerah. Jokowi mengaku dirinya merasa cocok dengan Prabowo Subianto, sehingga ia pun menganggap Ketua Umum Gerindra tersebut merupakan sosok yang sangat spesial bagi dirinya. Menurut Jokowi, kecocokan tersebut tumbuh karena rasa saling percaya. Oleh karenanya, Jokowi meyakini Prabowo dapat melanjutkan hilirisasi, sekaligus mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Saya hanya ingin menyampaikan buat saya Prabowo Subianto itu sangat spesial. Saya sangat menghormati Pak Prabowo, sangat menghormati. Kalau dalam beberapa kesempatan Pak Prabowo beberapa kali menyampaikan bahwa beliau merasa sangat cocok, merasa sangat sayang dengan saya. Ya, begitu juga. Itu juga yang saya rasakan. Di mana rasa kecocokan itu tumbuh karena apa? Karena saling rasa percaya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ronda Bayu, Simpo TV melaporkan. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani juga turut memberikan sambutan di hari kedua Rapat Pimpinan Nasional Gerindra di Indonesia Arena GBK Senayan, Jakarta pada Sabtu malam kemarin. Dalam momen itu, Muzani menyebut Gerindra sangat tersanjung dengan kehadiran Presiden Jokowi. Ia pun lantas melempar candaan kepada orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Sekjen Partai Gerindra Muzani mengungkapkan terima kasih atas rasa bangga dirinya atas kehadiran Presiden Joko Widodo di Rapimnas Gerindra.
Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi terlihat mengenakan kemeja putih lengkap dengan bawahan krem yang menjadi ciri khas pakaian kader Partai Gerindra. Melihat itu, Mujani pun turut menggurau dengan menyampaikan harapannya agar Jokowi dapat tetap mencintai Gerindra dengan mulai mengenakan baju yang serupa. Tak hanya itu, Mujani juga melontarkan pantun yang menyindir isu perpecahan antara Prabowo dan Jokowi. Mendengar pantun Mujani tersebut, Jokowi pun terlihat tertawa lepas. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ketua Dewan Pembina dan Bapak Ketua Umum yang kami muliakan. Acara hari ini terasa istimewa karena baru pertama kali Partai Gerindra mengadakan acara dihadiri langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden. Kami merasa tersanjung, kami merasa terpuji, dan kami merasa bangga. Hari ini Pak Jokowi hadir di tengah-tengah kita, apalagi mengenakan baju putih keren. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hadir pada acara penutupan Rapimnas dan apel akbar kader Gerindra di Indonesia Arena Senayan, Jakarta pada Sabtu malam kemarin. Pada momen itu Jokowi merasa begitu gembira dapat hadir di tengah-tengah kader Gerindra. Presiden Indonesia Joko Widodo mengaku senang dan gembira bisa hadir untuk kali pertama pada acara internal Partai Gerindra, yakni apel kader Gerindra di Indonesia Arena Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu malam 31 Agustus 2024. Presiden menyebut Gerindra merupakan partai yang melesat begitu cepat, serta partai yang mengakar begitu kuat. Menurut Jokowi, seluruh kader Gerindra sangat beruntung bisa dipimpin oleh Prabowo Subianto, yang merupakan tokoh visioner, berjiwa patriot, konsekuen, pantang menyerah, dan selalu berbicara apa adanya. Namun Jokowi mengingatkan kepada seluruh kader Gerindra bahwa setelah pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, Prabowo akan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Malam hari ini nggak tahu ya, rasanya saya senang saja. Gembira banget. Karena memang ini adalah pertama kali saya hadir langsung di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya, keluarga besar Partai Gerindra. Di acara Partai Gerindra, partai yang melesat begitu cepat, partai yang mengakar begitu kuat. Bapak Ibu semuanya sangat beruntung dipimpin oleh Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Beruntung sekali dipimpin oleh seorang yang sangat visioner, yang berjiwa patriot, konsekuen, pantang menyerah, dan kalau berbicara apa adanya. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan Rapimnas, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ini berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas pengabdiannya kepada Indonesia. Prabowo mengatakan bila Jokowi yang dicubit, maka yang merasakan sakitnya adalah seluruh kader Partai Gerindra. Menutup pidatonya saat penutupan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Gerindra, Prabowo Subianto selaku Ketua Umum menegaskan bahwa partainya selalu berada di belakang Presiden Joko Widodo. Bahkan Prabowo mengistilahkan bahwa Partai Gerindra turut merasakan sakitnya apabila Jokowi dicubit. Tak hanya itu, Presiden terpilih 2024-2029 ini juga menegaskan kepada seluruh kader Gerindra bahwa mereka adalah partai yang akan selalu membela kebenaran, keadilan, dan juga kejujuran, sehingga akan selalu berada di belakang Jokowi. Jangan ragu-ragu, Pak. Kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh partai Gerakan Nasional. Kita adalah petarung, kita adalah pendekar, kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih Pak Jokowi, kami di belakang Bapak. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan partainya telah menyelesaikan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas yang pertama dan menghasilkan keputusan yang strategis. Keputusan tersebut ialah kader Partai Gerindra menginginkan agar Ketua Umum Prabowo Subianto dapat kembali memimpin di periode selanjutnya. Dalam sambutannya, Muzani menyampaikan bahwa dalam Rapimnas tersebut, kader Gerindra telah membahas dan memutuskan Ketua Umum Gerindra untuk periode selanjutnya. Muzani menyebut Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Prabowo Subianto terpilih kembali untuk memimpin Gerindra dalam 5 tahun ke depan. Keputusan tersebut diambil dalam agenda Rapimnas Gerindra yang diikuti oleh seluruh pimpinan cabang tingkat kabupaten kota, pengurus wilayah tingkat provinsi, pengurus Dewan Pimpinan Pusat, serta fraksi Partai Gerindra. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh pengurus cabang Partai Gerindra tingkat kabupaten, pengurus provinsi tingkat wilayah, pengurus Dewan Pimpinan Pusat, dan fraksi Partai Gerindra. Rapat alhamdulillah berjalan dengan lancar dan mengambil keputusan-keputusan yang kami anggap strategis. Di antara keputusan-keputusan yang penting bahwa seluruh kader Partai Gerindra, seluruh keluarga besar Partai Gerindra, dan seluruh struktur pengurus Partai Gerindra berada di belakang Prabowo Subianto sebagai Presiden. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Presiden yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yang akan datang. Yang kedua, rapat pimpinan nasional meminta kesediaan beliau untuk memimpin kita kembali sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina 5 tahun yang akan datang. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kalau misalnya kita melihat terkait dengan Rapimnas yang baru saja diselenggarakan pada hari Minggu kemarin ya, begitu banyak sekali keharuan, canda, tawa, kegembiraan dan juga kebahagiaan di sana ya, di mana semua partai politik dan juga koalisi Indonesia Maju dan Kim Plus bahkan turut hadir dan juga semua menteri di Indonesia juga hadir ya, meskipun Megawati Soekarno Putri berhalangan hadir untuk datang di Rapimnas Gerindra, tapi juga dari Megawati Soekarno Putri juga sudah mengucapkan dan juga menitipkan salam kepada Prabowo Subianto. Dan tak hanya itu, Festi dan pemirsa, ini juga Jokowi mengatakan bahwa di Rapimnas Gerindra dia mengatakan bahwa sosok Prabowo ini adalah sangat spesial bagi dirinya. Karena memang kalau kita lihat antara komunikasi dengan Jokowi dan Prabowo ini sangat aktif, sangat baik. Dan kata Jokowi sendiri juga mengatakan bahwa beruntunglah Gerindra dapat dipimpin oleh sosok Prabowo Subianto yang memiliki sosok yang sangat berjiwa pemimpin, visioner, serta memikirkan rakyatnya. Betul sekali. Kalau bisa kita melihat terkait dengan pemaparan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang mengatakan bahwa ternyata cinta terakhir Joko Widodo adalah Partai Gerindra, gitu ya. Ini salah satu guyonan seperti itu ya. Dan kalau kita melihat terkait dengan banyak sekali Presiden Joko Widodo juga memaparkan bahwa bukan hanya spesial Prabowo Subianto juga, tapi Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa akan terus melanjutkan program dari Presiden Joko Widodo dan juga akan melanjutkan dengan sangat baik dan juga bersama-sama. Apalagi Presiden Joko Widodo ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa dirinya pun belajar politik dari Presiden Jokowi. Itu juga kalau kita lihat juga bahwa saja Prabowo juga mengatakan terima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengabdi selama 10 tahun menjadi Presiden yang telah berjuang untuk memajukan Indonesia maju. Dan kalau kita lihat ini Prabowo akan melanjutkan program-program dari Jokowi yang sebelumnya yang belum mungkin terlaksana. Betul. Ini akan dimuluskan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kalau kata Prabowo, Festi dan pemirsa, katanya nih kader Gerindra akan selalu di belakangnya Pak Jokowi. Jadi kalau ada yang nyubit Pak Jokowi, Gerindra pasti selalu ada di belakangnya Jokowi. Kalau misalnya Prabowo Subianto dicubit, yang sakit hati seluruh kader Partai Gerindra seperti itu. Jadi jangan asal cubit ya, dan dengan adanya simpang siur di luar sana terkait dengan adanya keretakan antara Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dinyatakan dan juga sudah dilihat pada saat Rapimnas tidak ada keretakan, tidak ada perpecahan, semuanya berdamai, semuanya tetap solid, semuanya tetap bersama seperti itu ya. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari.
sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan masih terkait dengan Rapimnas Gerindra. Betul. Di mana Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku kagum dengan cara kerja Presiden Joko Widodo. Bahkan Prabowo juga memastikan akan meneruskan program Presiden Jokowi usai dirinya dilantik pada Oktober mendatang. Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memastikan kelanjutan program Presiden Joko Widodo, salah satunya hilirisasi. Sebab menurutnya seluruh program yang sudah atau tengah dijalankan Jokowi merupakan program-program yang disusun demi kemajuan bangsa dan rakyat Indonesia. Meski merasa memiliki banyak kekurangannya, Prabowo berjanji akan meneruskan program-program Jokowi bersama Gibran Rakabuming Raka dan seluruh elemen pemerintahan nantinya dengan berhati-hati. Dan tak lupa Prabowo menyampaikan rasa terima kasihnya atas pengabdian dan kerja keras yang sudah dilakukan Jokowi sebagai presiden dalam 10 tahun terakhir. Intinya terima kasih kehadiran Bapak, lebih utama kami seluruh selagor dan seluruh barisan Gerindra menghormati, menghargai pengabdian Bapak dan kenapa saya bersatu dengan Pak Jokowi, karena saya percaya beliau hatinya merah putih, jiwanya untuk rakyat Indonesia. Berkali-kali beliau pesan kepada saya, Menhan, Indonesia tidak bisa maju, rakyat tidak bisa sejahtera kalau kita tidak lakukan hilirisasi. Karena itu pikiran beliau adalah bagaimana rakyat sejahtera, bagaimana rakyat maju, bagaimana Indonesia bangkit. Dan karena itu kami akan lanjutkan semua program Bapak. Yang kurang akan kita perbaiki. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto memuji-muji Presiden Jokowi saat penutupan Rapimnas Partai Gerindra. Prabowo menyebut banyak belajar berpolitik dari orang Solo. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku belajar politik kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan dalam apel kader Partai Gerindra di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Awalnya ia bercerita tentang suasana politik saat ini setelah pemilu usai. Prabowo mengatakan suasana politik Indonesia memiliki ciri khas akan rukun kembali usai pertandingan. Hal ini juga berkat kepemimpinan Presiden Jokowi. Prabowo mengaku kagum dengan cara berpolitik Jokowi sejak kalah pada Pilpres 2019. Saat itu Presiden hadir di rumahnya dan meminta langsung untuk hadir dalam acara pelantikan.
Prabowo mengaku kaget dengan kedatangannya karena justru pemenang lebih dulu mendatangi kompetitornya sebelum perayaan dilakukan. Tak hanya itu, Prabowo pun merasa lebih kaget lagi saat Jokowi memintanya bergabung dengan pemerintahannya. Cara politik itulah yang dikagumi hingga akhirnya dicontoh oleh Prabowo Subianto. Suasana politik di Republik Indonesia ini memiliki ciri khas, yaitu di tengah persaingan, sesudah pertandingan, sesungguhnya kita bisa rukun kembali menjadi satu keluarga besar. Dan ini tidak sedikit peran kepemimpinan Bapak Joko Widodo, tidak sedikit kepemimpinan beliau. Waktu saya kalah, saya ingat Bapak ke rumah saya. Bapak ke Kartanegara. Di mana? Di negara lain. Yang kalah, yang harus ucapan selamat. Ini yang menang datang ke rumah saya. Makanya kalau ilmu kepemimpinan, belajar dari orang Solo. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, benar sekali terkait dengan pantun yang dipaparkan oleh Sekretaris Partai Gerindra ya, yaitu ada Ahmad Muzani yang mengatakan bahwa sebetulnya banyak sekali masyarakat yang ingin melakukan adanya pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tapi kalau misalnya kita lihat hal itu tidak terjadi loh, tidak ada terjadi perpecahan, keretakan dan juga perpisahan seperti itu ya. Mungkin sempat ada perubahan, ada perbedaan, namanya juga berpolitik seperti itu ya, akan ada perbedaan pandangan, pendapat seperti itu. Tapi hal tersebut bisa kita luruskan, bisa kita atasi seperti itu dengan salah satunya ada demokrasi. Apalagi Presiden terpilih Prabowo Subianto ini sangat cinta dengan apapun harus didiskusikan dengan pihak-pihak internal. Betul, kalau kita lihat dari pantunnya Muzani sendiri, memang kalau katanya Prabowo dan Jokowi ini lagi sibuk membenahi negeri kita nih. Jadi memang tidak adanya pecah kongsi antara Prabowo dan juga Jokowi. Di pantunnya Muzani juga mengatakan bahwa Prabowo sendiri akan melanjutkan program dari Jokowi sendiri. Walaupun kalau kata Prabowo, dia adalah sosok yang masih banyak kurangnya. Namun dia selalu berusaha untuk melanjutkan program apa yang bisa menjadi sejahtera bagi kehidupan masyarakat. Dan tentunya ingin yang terbaik bagi bangsa dan juga negara. Kita lanjutkan ke informasi lainnya, di mana di saat menyapa satu persatunya ketua umum partai politik yang hadir di Rapimnas, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberi pantun dan juga ramalan khusus kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Merespon itu, Caimin mengatakan bahwa persahabatan dan kebersamaan bersama Prabowo akan terus berlanjut. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menanggapi pantun dan ramalan khusus dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Caimin menyebut jika persahabatan dirinya dan Prabowo tetap berlanjut. Caimin memastikan PKB akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sebab ia mengatakan jika bangsa Indonesia menginginkan pemerintahan yang sukses. Ya alhamdulillah, kita kan dulu pernah koalisi bersama Pak Prabowo, dan hari ini insya Allah kita akan mendukung kesuksesan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Secara moral, semua bangsa Indonesia ingin pemerintah ini sukses. Kita ingin juga pemerintah yang akan datang bisa lebih menghasilkan kemakmuran. Sebelumnya Prabowo Subianto menyapa satu persatu ketum parpol yang menghadiri apel kader partainya. Dan untuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Prabowo menambahkan pantun dan keterangan khusus soal ramalan. Caimin pun kemudian menghormat dan tersenyum menyambut sapaan Prabowo serta para hadirin. Khusus, saya minta izin khusus untuk Pak Muhaimin, ada pantun. Satu dua cempaka biru, 3-4 dalam jamanan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama di rumah jangan. Dan Prabowo Subianto kalau ngeramal biasanya kejadian. Saya meramalkan pasti Muhaimin akan bersama kita lagi. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan.
Politikus PDI Perjuangan Azwar Anas menghadiri Rapimnas Partai Gerindra sekaligus mewakili Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang tengah berhalangan hadir. Menpan RB tersebut mengatakan meski tak dapat hadir, namun Megawati turut menitipkan pesan berupa salam hormat untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Jadi ketika kemarin ada undangan, kami lapor kepada beliau sebagai menteri, kami diundang oleh Pak Prabowo dan kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya. Ada pesan khusus sampaikan Bu Mega? Oh enggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Ya, Presiden terpilih Prabowo Subianto selain sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia juga sebagai seorang peramal ya. Kalau bisa kita melihat ada ramalan-ramalan yang juga dipaparkan kepada Caimin seperti itu ya, Ketua Umum PKB, dan juga Caimin juga mengatakan bahwa persahabatan antara Prabowo Subianto dan juga dirinya akan terus berlanjut hingga kapanpun. Meskipun sempat ada perpecahan ataupun sempat ada sentimen ketika pada saat Pilpres ataupun debat Pilpres kemarin, tapi hal tersebut tidak menjadi sebuah penghalang. Dan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto pun tidak memikirkan hal tersebut yang sudah biarlah berlalu seperti itu. Ya. Kalau kata Caimin, PKB akan terus mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan tak hanya itu, Festi dan pemirsa, kalau kita lihat memang dari PDI Perjuangan ini tidak dapat hadir Megawati Soekarnoputri, namun dari Menpan RB ini mengatakan bahwa ada Megawati titip salam dari salam hormat Prabowo Subianto dan juga kepada Presiden Joko Widodo. Karena kalau saya melihat mungkin memang Megawati Soekarnoputri ini berhalangan hadir karena kita jangan negatif thinking ya, banyak sekali yang harus diselesaikan seperti itu. Dan tentunya tujuannya adalah untuk bangsa dan juga untuk negara. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menutup masa pendaftaran calon kepala daerah 2024. KPU merekap total pendaftaran pasangan calon sejumlah 51 paslon jalur independen dan 1.467 paslon jalur partai politik. Masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah 2024 resmi ditutup pada Kamis malam pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Komisi Pemilihan Umum KPU RI menyampaikan perkembangan proses pendaftaran calon kepala daerah yang digelar pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin mengungkapkan total terdapat 51 pasangan calon yang mendaftar lewat jalur independen, terdiri dari 38 pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta 12 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Sementara untuk yang mendaftar melalui partai politik atau gabungan partai politik, terdapat 1.467 pasangan calon, terdiri dari 100 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 1.095 pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta 272 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Adapun hasil tersebut merupakan akumulasi dari 545 wilayah yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Dan untuk selanjutnya, KPU di daerah provinsi dan kota mulai melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan calon yang telah mendaftar dan dinyatakan lengkap pendaftarannya. Sebagaimana update silon pilkada tanggal 29 Agustus pukul 23.59 waktu Indonesia Barat semalam, pencalonan perseorangan untuk gubernur dan wakil gubernur 1 pasangan calon. Untuk bupati dan wakil bupati 38 pasangan calon. Untuk wali kota dan wakil wali kota 12 pasangan calon. Jadi total pencalonan perseorangan tercatat 51 pasangan calon. Selanjutnya untuk calon atau pasangan calon kepala daerah dari partai politik atau gabungan partai politik. Untuk gubernur dan wakil gubernur 100 pasangan calon. Untuk bupati dan wakil bupati 1.095 pasangan calon, untuk wali kota dan wakil wali kota 272 pasangan calon. Total 1.467 pasangan calon. Dari Jakarta, Norma Semerta, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana KPU menyatakan tahapan pendaftaran pasangan calon pada Pilkada serentak 2024 berjalan dengan lancar dan juga kondusif. Tidak ada gangguan yang terjadi secara serius, meski sebelumnya sempat terjadi perubahan PKPU menjelang masa pendaftaran.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Muhammad Afifuddin menerangkan bahwa seluruh proses pendaftaran pasangan calon kepala daerah 2024 berjalan dengan lancar dan juga kondusif. Meskipun sebelumnya masa pendaftaran terdapat perubahan PKPU karena putusan Mahkamah Konstitusi. Namun Afif mengungkapkan bahwa hal tersebut tidak mengganggu tahapan pendaftaran pasangan calon. Dengan rampungnya masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah, Afifuddin atas nama KPU menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran KPU Provinsi, Kabupaten Kota, jajaran komisioner maupun sekretariat yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan layanan kepada seluruh calon tanpa membedakan dari mana berapa jumlah pendukungnya. Lebih lanjut, Afifuddin juga menyampaikan terima kasih kepada partai politik yang telah mengusung dan mendaftarkan pasangan calon yang diusung dengan tertib dan sangat baik sehingga tahapan pendaftaran yang berlangsung 3 hari dapat berjalan lancar. Afif juga tidak menemukan adanya gangguan ataupun insiden yang serius selama masa pendaftaran. Afif juga tidak menemukan adanya gangguan ataupun insiden yang serius selama masa pendaftaran. Adapun catatan-catatan kecil, Afif menerima sebagai masukan untuk perbaikan di tahapan selanjutnya. Sebagaimana kita tahu, ada situasi sebelum pendaftaran di mana perubahan PKPU karena putusan Mahkamah Konstitusi yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap proses-proses pendaftaran, tetapi secara substansi tidak mengganggu tahapan, tidak merubah tahapan. Dari Jakarta, Norma Semesta Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, baru saja kemarin KPU RI mengatakan bahwa terkait dengan pendaftaran kepala daerah 2024 ini sudah ditutup pada hari Kamis kemarin pada pukul 23:59 waktu Indonesia Barat seperti itu. Kalau kita melihat terkait dengan pendaftaran KPU RI ini sudah banyak dari 51 orang yang sudah mendaftar secara independen. Betul. Dan juga ada 1.467 orang yang mendaftar dengan melalui partai politik seperti itu ya. Kita doakan semuanya yang telah mendaftar ini bisa mengemban tugasnya dengan sangat baik. Siapapun nantinya yang terpilih seperti itu, apapun yang telah terjadi seperti itu ya, kerusuhan yang terjadi, kericuhan yang terjadi, banyaknya juga masyarakat terkait dengan gonjang-ganjing terkait pilkada ataupun RUU pilkada yang sempat akan direvisi seperti itu juga menimbulkan banyak sekali pro dan juga kontra ya. Tapi kita mudah-mudahan kita doakan ke depannya tidak ada hal-hal tersebut, kita doakan yang terbaik dan juga siapapun nantinya yang akan menuju memimpin kepala daerahnya masing-masing ini bisa terus memberikan yang terbaik dan juga bisa terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Betul, setelah dari mendaftar di KPU untuk maju di Pilkada serentak 2024, ini jadi selanjutnya bagi pasangan calon ini bagaimana strategi untuk menaikkan elektabilitas, untuk mempercayai bagaimana masyarakat akan percaya dengan pasangan calon yang akan maju. Betul. Dan KPU sendiri menyatakan bahwa proses berjalannya pendaftaran di Pilkada serentak ini berjalan dengan lancar dan kondusif, dan kita berharap Pilkada serentak di bulan November nanti akan berjalan juga dengan kondusif, lancar, dan juga aman, dan juga damai seperti itu ya. Informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, betul, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Good morning, everyone. You are watching Sinpo International News Report. This is Arif Rifai, and here's the news from all around the world. Fever shooting reported to occur in the Belgorod region, Russia, last Saturday by drone UAV owned by Ukraine.
The attack led to 5 local residents' deaths and 50 people are severely injured. Until today, the local government is evacuating the victims of the tragedy from the rest of the building, those affected by the attack. Recordings show the impact of the attack carried out by Ukraine's UAV drone last Saturday, destroying shopping centers, vehicles, 2 houses. Today, as many 5 people have died and 5 people are injured as a result of the attack. The governor of the Belgorod region reported via Telegram communication a total of 53 apartments in 15 residential buildings, 47 vehicles, 2 social facilities and 2 commercial facilities, 1 infrastructure unit and 3 garages experienced severe damage as a result of this incident. The attack happened to remove Ukraine's UAV drone by the Russian defense system, but the resulting impact caused a local resident injured and even dead. Editorial team, Sinpo International News Report. In his speech at the graduation ceremony and submissions of the flag of the Air War College in Ankara, Turkey's President Recep Erdogan announced it will build a steel dome-shaped defense system. This was conveyed to protect the airspace of the Turkish state against attack that might occur. The Turkish President Recep Tayyip Erdogan plans to build a steel dome-shaped defense system to protect his country from possible attack that will occur from the Air Force. This plan was presented while speaking at the graduation ceremony and hands-up of the Air War High School flag in Ankara last Saturday. He is committed to strengthening the air defense capability of the Turkish country in the current conflict. Erdogan refers to a system implemented like the Israel military with the name Iron Dome. This system consists of several batteries which combines missile launch, control station, and radars. Son 2 yıldır da Pençe harekatlarımızda Irak'ın kuzeyindeki terör bataklığını kurutmaya çalışıyoruz. Azerbaycan'ın Karabağ'da Azeri kardeşlerimizle birlikte orada da yine bütün Azeri kardeşlerimize düşman güçleri tamamıyla yok ettik. İnşallah çok yakında buradaki hedeflerimize de ulaşacağız. Kilidi kapatacak, bölücü alçakları milletimiz ve Iraklı kardeşlerimiz için. Editorial team, Sinpo International News Report. And viewers, in the middle of the Philippines and China tensions over South China Sea territorial waters, Vietnam and the Philippines signed a Letter of Statement of Interest or LOI to improve mutual maritime relations in the middle of tensions against China. Philippines and Vietnam agreed to sign a Statement of Interest or LOI to improve maritime relations of 2 countries amid the conflict occurring with Beijing over the South China Sea territory dispute. The signing was made in Manila City, Philippines last Friday. The official present between the 2 countries were the Minister of Defense of Vietnam, Phan Gan Giang, and the Minister of Defense of the Philippines, Gilbert Theodore. The representative of Vietnam hopes that this membership can be completed on the 80th anniversary of the Vietnamese People's Army in December ICT in 2021. This agreement comes in the middle of the confrontation between Beijing and Manila, where the Coast Guard ships of both countries collided with each other in waters which are experienced by a dispute. Editorial team, Sinpo International News Report. Germany withdraws its military who have been in Niamey, Niger for some time after failing to negotiate with a ruling military junta last Thursday. The withdrawal of German forces was marked by various military ceremonies. German soldiers reported from the Niamey, Niger on military planes after a ceremony marking the end of German military presence took place at the local airbase. The withdrawal of the Air Force was carried out in Herman's decision to withdraw the military in the state of Niger. The closure of the base was processing safely, in orderly and conductive. The chief of the staff of the Niger army stated this withdrawal was made on the 19th August by signing an agreement between the 2 countries to close their operation.
Both countries saw that this could work well for the Germany and Niger in the future. Editorial Team, Sinpo International News Report. Viewers, that's all the news across the world. Thank you for watching Sinpo International News Report. Stay watching us every 6:30 a.m. in Sinpo TV Indonesia. I'm Arif Rifai. Stay healthy. Have a nice day. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita awali berita di segmen terakhir kita kali ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah pada Forum Indonesia Afrika kedua di Bali yang akan digelar pada 1 hingga 3 September 2024 mendatang. Di tengah mewabahnya virus monkeypox atau cacar monyet, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa DPR dan juga pemerintah memastikan akan melakukan pencegahan ketat perihal itu. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kasus penyebaran wabah cacar monyet atau monkeypox yang telah dinyatakan sebagai darurat kesehatan global oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Puan menyatakan bahwa untuk mengatasi wabah ini secara tuntas, DPR RI akan bersinergi dengan pemerintah dalam penanganan kasus monkeypox. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia akan menjadi tuan rumah Forum Indonesia Afrika kedua yang akan dilaksanakan di Bali pada 1 hingga 3 September mendatang. Untuk mencegah penularan, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk memastikan tidak ada resiko penjangkitan wabah monkeypox di kalangan peserta forum tersebut. Menurut data terbaru 2024, sebanyak 14 kasus monkeypox sudah ditemui di Indonesia. Virus ini diduga berasal dari kawasan Afrika. Karena ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan DPR pada kesempatan nanti acara konferensi tingkat bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian pemerintah, namun yang pasti dari 15 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox
itu sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah bisa berjalan dengan baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Usai melakukan rapat bersama Presiden Joko Widodo terkait wabah monkeypox atau cacar monyet, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut bahwa pemerintah kini memperketat pengawasan terhadap perjalanan internasional. Peningkatan pengawasan mulai dari pemeriksaan suhu, fisik, dan pengisian e-Hajj. Ditemui di salah satu pesantren di kawasan Durensawit, Jakarta Timur, Rabu sore, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkap telah melakukan rapat dengan Presiden Joko Widodo terkait wabah monkeypox atau cacar monyet. Usai menggelar rapat, saat ini pemantauan kesehatan di perjalanan penerbangan khususnya internasional telah kembali dilakukan dan diperketat untuk mencegah terjadinya penularan wabah monkeypox atau cacar monyet. Peningkatan pengawasan tersebut yakni dengan cara melakukan pengecekan suhu tubuh dan fisik. Pasalnya, cacar monyet terdeteksi melalui suhu yang tinggi serta deteksi secara fisik. Selain itu, Sandiaga juga menambahkan bahwa aplikasi Electronic Health Alert Card atau EHAC yang diberlakukan pada masa pandemi COVID-19 lalu akan kembali diterapkan. Tadi pagi kami sudah ratas dengan Bapak Presiden dan diputuskan untuk kita tingkatkan kewaspadaan. Dan Bapak Menteri Kesehatan menyampaikan karena kita juga akan menyelenggarakan beberapa event bahwa untuk pemantauan ini di Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai akan dicek suhu dan diperhatikan fisik karena Mpox ini terdeteksi dengan suhu yang tinggi dan juga melalui deteksi secara fisik. Nah, ini yang akan kita lakukan dan khususnya kita akan melakukan Indonesia Africa Forum akan diberlakukan pengisian e-hack. Meski telah memperketat pengawasan, namun hingga kini pemerintah menyatakan bahwa Indonesia belum melarang atau melakukan pembatasan terhadap perjalanan internasional. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, terkait dengan monkeypox ataupun cacar monyet yang telah terjadi di Indonesia saat ini sangat mengerikan seperti itu ya. Betul. Setelah ada COVID-19 kemarin juga sempat meredam, tidak ada lagi, ini juga ada lagi penyebaran virus yang dimana ini cacar monyet sangat membahayakan masyarakat Indonesia. Ada bentol-bentol di bagian punggung seperti itu warna hitam. Ini banyak sekali, bahkan Menkes pun sudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat ya, agar diperketat seperti itu, tidak ada lagi monkeypox di Indonesia dengan melakukan screening apabila kita mau ke bandara seperti itu. Apalagi kalau kita melihat ini penyakit ini berasal dari kita sudah perjalanan dari luar negeri ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat memang ini Indonesia akan menjadi tuan rumah di acara Indonesia Forum Afrika Indonesia ya di Bali. Maka dari itu Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan akan melakukan pengecekan secara ketat. Betul. Agar memang dari para luar negeri, tamu luar negeri ini dapat di screening dulu, dicek dulu apakah kesehatannya, fisiknya seperti agar itu tidak ya. tertular ke masyarakat Indonesia. Karena monkeypox ini memang sangat berbahaya sekali. Betul. Dapat menular juga kepada masyarakat ya. Jika memang tidak ada pencegahan seperti itu. Mudah-mudahan juga kan langsung dari Kemenkes juga langsung melakukan sebuah screening ya, dan juga perketat kepada masyarakat Indonesia yang akan berpergian ke luar negeri. Betul. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono berencana untuk melakukan transformasi terhadap Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta untuk menjadi politeknik. Transformasi itu dilakukan guna meningkatkan kualitas para lulusan sekaligus menambah program pendidikan yang lebih aplikatif. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono memberikan sambutan dalam gelaran acara pembukaan Simposium Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau STPN Yogyakarta pada Jumat siang. Dalam sambutannya, AHY mengatakan akan mengupayakan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau STPN untuk menambah program studi D3 dan pembangunan sejumlah infrastruktur. AHY menyebut transformasi STPN menjadi politeknik ini merupakan langkah strategis, sehingga nantinya dapat menawarkan program pendidikan yang lebih aplikatif. Lebih luas, dirinya menyampaikan akan berkomunikasi dengan stakeholder seperti Kemendikbudristek, Kemenpan RB, serta stakeholder lainnya. Transformasi ini harus diiringi dengan penambahan program studi, minimal 3 program studi pada level D3 dan atau D4, serta pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung di dalam kampus. Transformasi STPN menjadi politeknik adalah langkah strategis yang tepat untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dengan status sebagai politeknik, STPN akan mampu
mampu menawarkan program-program pendidikan yang lebih aplikatif dan fokus pada pengembangan keterampilan teknis dan vokasional yang dibutuhkan di bidang pertanahan dan tata ruang. Transformasi ini tidak hanya sekedar perubahan nama atau status kelembagaan, tetapi juga mencerminkan komitmen STPN untuk terus beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi dinamika dunia pendidikan dan industri. Dengan transformasi menjadi politeknik diharapkan dapat meningkatkan kualitas lulusan yang tidak hanya cakap secara teori, tapi juga unggul dalam praktik serta memiliki integritas yang tinggi untuk mengelola berbagai isu pertanahan dan tata ruang nasional. Untuk mendukung upaya tersebut, saya juga akan mencoba mengkomunikasikannya dengan sejumlah stakeholders terkait, termasuk Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, serta BKN. Dari Yogyakarta, Farijal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi peduli sampah dilakukan pelajar dari tingkat SMP hingga SMA Sekolah Bina Nusantara Simpruk dengan cara membersihkan dan juga mengangkut sampah di sepanjang aliran Kali Grogol di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kegiatan sosial ini digelar dalam rangka edukasi terhadap generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan, khususnya permasalahan penanganan sampah di Jakarta. Sejumlah siswa-siswi Bina Nusantara School Simpruk bersama petugas UPK Badan Air Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menggelar kerja bakti dengan membersihkan sampah di sepanjang Kali Grogol di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Para pelajar dari tingkat SMP sampai SMA ini bahkan tak segan-segan masuk ke dalaman sungai guna mengangkut limbah sampah yang terapung di aliran kali. Kegiatan aksi peduli lingkungan akan permasalahan sampah ini memang merupakan salah satu program sekolah tersebut, di mana program yang mereka beri nama program Sungai Harapan Binus ini awalnya merupakan tugas sekolah. Namun seiring berjalannya waktu, para siswa-siswi menjalaninya merasa terpanggil dan ingin terjun langsung membantu petugas UPK Badan Air dalam membersihkan sampah dan memilah sampah yang dapat didaur ulang. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat, khususnya para generasi muda agar peduli terhadap kebersihan lingkungan dan ikut berkontribusi langsung dengan membantu mengatasi permasalahan sampah di Jakarta. Mewujudkan Sungai Harapan di Jakarta agar terbebas dari permasalahan sampah juga selaras dengan salah satu program utama dari Pemprov DKI Jakarta yang memiliki visi serupa. Ini jadi kita akan membersihkan sungai yang setelah itu kita akan sortir tipe-tipe sampahnya. Karena kita lihat dari populasi lebih banyak di sini dan kita mau masyarakat juga melihat bahwa siswa-siswa SMA juga bisa kontribut untuk membersihkan kali dan prihatin akan masalah lingkungan. Karena mungkin karena sering ya sampah dibuang di kali, jadi kita mau menjaga lingkungan. Ada jas hujan, masker, terus ada sarung tangan. Jadi saya lagi bekerja sama dengan Sungai Harapan, kita lagi bersihin sungai di Grogol, Pondok Indah. Motivasi saya ya, saya sering mancing, jadi kalau bisa saya lihat kali kayak gini, saya ada inisiatif buat bersihin, soalnya lebih enak dan saya merasa juga bangga saya bisa bersihin kali. Palingan ada residu sampah ikan, ada kayu, ada makanan-makanan sampah yang dibuang. Menurut saya sih seru sih, soalnya ini kalau misalnya pengalaman baru pertama saya itu waktu di kali pertama itu waktu saya pertama masuk agak geli, tapi waktu saya ngangkat barangnya seru. Yang untuk dijaga sih tentu kondisi kita ya. Kondisi kita yang pertama, kalau kita untuk menjaga lingkungan agar sehat, kita juga harus sehat juga ya kan. Terus yang kedua untuk kalau sekarang itu kan kita ada program untuk reusable, untuk penggunaan kembali atau pengolahan sampah, kayak misalnya sekarang ada galon sekali pakai gitu kan, itu kita bisa gunakan lagi gitu untuk jadi pot tanaman atau misalnya jadi wadah untuk peralatan yang di rumah gitu. Itu hal-hal yang kayak gitu yang harusnya bisa lebih lebih dimengerti gitu loh. Kalau tadi sih kemungkinan kita udah 1 rit ya, ini kalau dilihat dari sampah yang terangkutnya itu bisa sekitar 12 meter kubik. Karena bisa 3 rit mobil baliknya nih, karena kita pakai mobil carry kan, carry kita 4. Setelah menghabiskan waktu selama 4 jam, sampah di Kali Grogol kurang lebih sebanyak 12 meter kubik
yang didominasi sampah limbah rumah tangga seperti plastik dan kemasan makanan berhasil diangkat dari aliran kali yang selanjutnya diangkut menggunakan truk sampah. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menggugah kesadaran masyarakat agar bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan tak lagi membuang sampah di sungai. Dari Jakarta, kontributor Simpul TV melaporkan. Langkah tersebut adalah langkah yang sangat harus diacungi jempol ya. Betul. Seperti saya dan juga pemirsa terkait dengan adanya pencegahan. Apalagi kalau misalnya kita melihat sampah menumpuk ini bisa terus memberikan virus-virus yang kurang baik untuk masyarakat Indonesia, terjadinya wabah penyakit yang terus berdatangan. Betul. Seperti itu ya. Dan ini salah satu yang dilakukan oleh Langkah di kawasan Grogol di Jakarta Selatan seperti itu, dari hingga tingkat SMP, SMA seperti itu, hingga anak-anak ataupun usia yang sudah remaja juga ikut turut membantu ini sebagai bahan edukasi kepada masyarakat Indonesia agar turut peduli dengan lingkungan, apalagi sampah di Indonesia ya. Benar sekali. Kalau kita lihat memang generasi muda ini cukup baik ya. Karena sangat kalau baik kita lihat bahkan. sampah ini kan dapat didaur ulang ya, Fesi, ya, Betul. bisa menjadi hal-hal yang positif, benda-benda yang bisa bermanfaat betul. seperti tas ataupun yang lainnya, dan ini kita dukung ya karena ini bisa mengurangi polusi udara juga di Betul. Indonesia. Indonesia. Apalagi kalau kita lihat nih, sampah adalah wabah utama penyakit bagi masyarakat Indonesia, dapat menyebabkan sakit seperti demam diare, berdarah, demam seperti itu. dan kita berharap Diare. bahwa generasi muda Indonesia juga dapat melakukan yang hal-hal terbaik. seperti ini ya, Fesi, ya. Ini semoga bisa jadi contoh untuk masyarakat Indonesia, tidak hanya di Jakarta. Apalagi kalau misalnya kita melihat banyak sekali pantai-pantai untuk pariwisata, banyak menumpuk-numpuk sampah seperti itu. Benar-benar dijadikan sebuah pelajaran agar nantinya tidak membuat masyarakat Indonesia ini malu terkait dengan adanya turis-turis yang berdatangan ke Indonesia, terkait banyak sekali sampah di pantai-pantai. Itu pun banyak sekali menjadikan perhatian dan juga sorotan Kepedulian ya bagi masyarakat betul juga. sorotan, dan mudah-mudahan kedepannya ini bisa menjadikan motivasi untuk kita semua agar kita bisa terus menjaga lingkungan dan juga buanglah sampah kepada tempatnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa.